Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang asuransi untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Sabana Alfi dengan NIM 226120100119. Yang kedua Febriana Diana Komangtawung dengan NIM 226120100097. Yang ketiga Steven Pelokila dengan NIM 226120100096. Yang keempat Sivan Perdana dengan NIM 226120100148. Pengertian asuransi. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung meningkatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantiannya kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Adapun beberapa tokoh yang berpendapat tentang asuransi. Yang pertama, Eccles dan Sadili memaknai kata insurance dengan A. asuransi dan B. jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah assurantie atau asuransi dan verzekering atau pertanggungan. Yang kedua, Muhammad Muslihuddin dalam bukunya Insurance and Islamic Law mengadopsi pengertian asuransi dari Ensiklopedia Britannica sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang tertimpa kerugian guna menghadapi kejadian yang tidak jelas diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah satu atau seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarkan di seluruh kelompok. Yang ketiga, Abbas Salim. Ia berpendapat asuransi dipahami sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai substansi kerugian-kerugian yang belum pasti. Yang keempat ada Wirjono Projodikoro. Dalam asuransi di Indonesia memaknai asuransi sebagai suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Yang kelima ada Ensiklopedia Hukum Islam. Asuransi adalah transaksi perjanjian antar dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Yang terakhir ada Molecraft. Asuransi lebih difokuskan kepada asuransi kerugian, bahwa asuransi kerugian ialah persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain tertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi. Baik, selanjutnya kita akan membahas hak dan kewajiban para pihak dalam asuransi. Pada perjanjian asuransi, tatanan hubungan hukum antara para pihak. Tatanan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban. Menurut Sudikmo Merkusumo, tatanan yang diciptakan oleh hukum baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberikan hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu membawa dua segi yang isinya bisa salah satu pihak hak dan pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa dalam suatu hubungan hukum, perjanjian, hak dan kewajiban selalu berada pada posisi yang bersebelahan. Hak pada satu pihak akan merupakan kewajiban bagi pihak lain. Hak itu memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada satu pihak, sedangkan kewajiban merupakan pembatas dan beban pada pihak lain.
H.M.M. Purwosudjipto berpendapat bahwa hak dan kewajiban itu bersifat timbal balik antara penanggung dan tertanggung dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban membayar uang premi dibebankan kepada tertanggung atau orang yang berkepentingan. Yang kedua, kewajiban pemberitaan yang lengkap dan jelas dibebankan kepada tertanggung. Yang ketiga, ada orang yang berkepentingan. Yang keempat, tertanggung bukan orang yang berkepentingan dalam pertanggungan, tidak mengusahakan segala sesuatu untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang mungkin terjadi dibebani yang disebut dalam pasal 283 KUHP, yaitu berkewajiban. Yang kelima, tertanggung mempunyai hak untuk menuntut penyerahan voli kepada yang berkepentingan, mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada penanggung. M. Isa Arif memberikan perincian mengenai hak dan kewajiban dari tertanggung sebagai berikut. Hak dari tertanggung adalah berhak atas penggantian kerugian. Kewajiban yang pertama berusaha untuk membatasi kerugian, yang kedua bayar premi pada waktunya. Sedangkan dari penanggung, hak dan kewajibannya sebagai berikut. Hak penanggung yang mengganti suatu kerugian mendapat semua hak yang dipunyai oleh pertanggung terhadap orang yang menyebabkan kerugian. Kewajiban yang pertama mengganti biaya yang dikeluarkan oleh tertanggung untuk menghalang atau membatasi kerugian. Yang kedua, mengganti kerugian jika itu memang terjadi. Manfaat asuransi. Setiap jenisnya memiliki manfaat yang berbeda-beda. Asuransi kesehatan dan asuransi jiwa berfokus pada kerugian yang terjadi pada tertanggung manusia. Sementara asuransi umum berfokus pada kerugian yang terjadi pada tertanggung objek atau benda mati. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi dan manfaatnya. Manfaat asuransi syariah. Yang pertama, tidak ada dana yang hangus. Yang kedua, transparansi pengelolaan dana. Yang ketiga, pembagian keuntungan yang proporsional. Yang keempat, alokasi surplus underwriting. Yang kelima, investasi yang sesuai dengan syariah. Berikutnya ada manfaat asuransi perjalanan. Pertama, perlindungan medis. Yang kedua, bantuan darurat di seluruh dunia. Yang ketiga, kecelakaan diri. Yang keempat, ketidaknyamanan perjalanan. Yang ketiga, ada manfaat asuransi jiwa. Manfaat asuransi jiwa yang pertama, keluarga tidak perlu terbebani biaya pemakaman. Yang kedua, pembayaran hutang. Yang ketiga, menjamin biaya pendidikan anak. Yang keempat, uang santunan bagi ahli waris. Yang kelima, pensiun bagi pasangan. Asuransi dan persetujuan untung-untungan. Persetujuan untung-untungan dalam asuransi ditegaskan dalam pasal 1774 Burgerlich Wetbook yang menyebut bahwa suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada kejadian yang belum pasti. 3 contoh dalam persetujuan tersebut. Asuransi 1. Asuransi 2. Bunga untuk selama hidup seseorang yang juga dinamakan dengan bunga cagak hidup. 3. Perjudian dan pertaruhan. Demikian hasil presentasi kami. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.